Soal selanjutnya, perhatikan gambar peta berikut ini. Sebuah robot diluncurkan dari bumi ke Mars. Sayangnya, karena pendaratan yang tidak mulus, mesin robot rusak sehingga tidak bisa bergerak berlawanan arah setelah sekali bergerak ke satu arah. Artinya, jika robot bergerak ke utara, maka dia tidak bisa bergerak ke selatan dan sebaliknya. Ya, ini nggak bisa balik lagi nih. Dari utara dia mau ke selatan berarti nggak bisa atau sebaliknya. Begitu pula jika ia bergerak ke barat, maka ia tidak akan bisa bergerak menuju timur dan sebaliknya. Jika posisi awal robot ditandai dengan huruf X, nih huruf X di sini di tengah-tengah ya, maka berapa banyak kemungkinan rute yang diambil robot hingga ia tidak dapat bergerak lagi ya sampai mentok, pokoknya nggak bisa bergerak kemana-mana berdasarkan peta tersebut. Yaudah, kita langsung jawab. Jadi letak X-nya itu kan di tengah-tengah nih ya. Ini persis banget di tengah-tengah. Kakak ambil posisi yang sebelah sini aja ya. Kanan atas nih, yang sebelah sini. Yang 3x3 ini nih. Kakak ambil yang ini. Yaudah, kalau yang posisi ini kemungkinannya biar sampai sini berarti kan ya. Biar sampai sini X-nya. Karena X di sini kan mentok tuh. Nggak bisa kemana-mana lagi ya. Karena dia ada batasan, kalau udah ke utara nggak boleh ke selatan atau sebaliknya, kalau udah ke barat nggak boleh ke timur atau sebaliknya ya. Nah, kemungkinannya rutenya apa aja? Coba, kalau arahnya dari sini ke sini ya, ini satu, terus ini dua, ya dua, tiga, ya empat. Ya, 4, mana lagi ya? Ini 5, terus yang terakhir, ini nih yang terakhir, 6. Tuh rutenya ya, ada 6 satu kotak ini. Ya, satu kotak ini itu ada 6. Nah, kalau satu kotak ini 6, ya berarti kan untuk kotak yang ini juga 6 nih. Ini 6. Nah, untuk kotak yang ini juga 6 nih. Ini kotak yang ini 6. Setelah itu kotak yang ini 6 juga. Totalnya itu sama dengan 6 dikali 4 itu 24. Kemungkinan rute yang diambil robot sampai dia itu tidak bergerak. Jadi ada 24 ya. Soal selanjutnya, ada 3 pedagang keliling, Ali, Bahar, Cholil, yang secara berkala mengunjungi kota A untuk berjualan. Ali mengunjungi kota A setiap 10 hari sekali dan terakhir ia datang 3 hari yang lalu. Bahar mengunjungi kota A setiap 6 hari sekali dan besok ia akan datang. Cholil mengunjungi kota A setiap 2 minggu sekali dan terakhir ia datang 5 hari yang lalu. Nah, yang ditanya berapa hari lagi kah berikutnya mereka akan bersamaan mengunjungi kota A pada hari yang sama. Nah, sekarang kita bahas. Kakak buat tabel seperti ini ya. Ini lambang X ini adalah hari itu, saat ini ya, hari saat ini. Karena si Ali itu mengunjungi kota A setiap 10 hari sekali dan terakhir ia datang 3 hari yang lalu, ya berarti letaknya di sini kan, 3 hari yang lalu nih. Ya, ini 3 hari yang lalu. Terus karena 10 hari sekali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti A-nya di sini ya. Lalu 10 hari lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terakhir di sini si A-nya. Sekarang si B. Bahar mengunjungi kota A setiap 6 hari sekali dan besok ia akan datang. Ini besok. Besok itu letaknya di sini kan. Besok itu ia akan datang. Nah, 6 hari sekali berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Tuh, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya di sini. Nah, si Colil mengunjungi kota A setiap 2 minggu sekali dan terakhir ia datang 5 hari yang lalu. 5 hari yang lalu berarti letaknya di sini kan? Tuh, 1, 2, 3, 4, 5. Karena dia setiap 2 minggu sekali atau 14 hari, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ya, ternyata berbarengannya itu di hari ini ya. Di hari ini. Berarti berapa hari kemudian pada hari sekarang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Jadi jawabannya 37. Soal selanjutnya. Terdapat N buah lampu B1, B2, sampai Bn dan tombolnya masing-masing di bawah setiap lampu itu. Tombol itu berperilaku aneh. Jika tombol 1 lampu BI ditekan sekali, lampu BI berubah dari mati menjadi terang atau dari terang menjadi mati. Selain itu, ada beberapa lampu yang ikut berubah, mati menjadi terang atau terang menjadi mati. Hubungan lampu-lampu lain yang ikut berubah dinyatakan dengan relasi I, J. Jika relasi I, J itu ada, maka penekanan tombol di BI akan berdampak juga pada lampu di BJ selain BI itu sendiri dan sebaliknya. Penekanan tombol di BJ berdampak juga pada lampu di BI. Nah, ini tantangannya nih. Ada 5 buah lampu BI sampai B5 dan terdapat relasi 1,2, 1,5, 2,3, 2,4, 3,5, 4,5. Jika mula-mula seluruh lampu mati, jadi awalnya itu mati ya. Apa yang terjadi dengan BI dan B2 jika dilakukan penekanan berturut-turut pada tombol B1, B2, B3, dan B5? Apa yang terjadi pada B1 dan B2? Nah, ini ada lampu 1, 2, 3, 4, 5. Karena dipencet tombol B1, awalnya kan mati ya, berarti B1 itu on ya. B1 on. Nah, B1 on, 1 itu kan relasinya sama 2 nih. Berarti kalau on, ya berarti ini on juga, karena awalnya mati. Nah, terus 1 itu sama 5. Ini kan relasinya 1 sama 5. Berarti awalnya mati, ya berarti lampu yang kelima ini on ya, ini on. Karena 1 itu nggak berelasi dengan 3 dan 4, ya berarti masih tetap off ya, masih tetap off. Lalu kita pencet B2, kita pencet B2 ya, kita pencet B2. B2 yang awalnya on berarti ini off ya. Ini off. Nah, karena 2 itu relasinya dengan 1, 2 kan sama 1. Ya berarti awalnya itu on, ini berubah jadi off ya. 2 relasinya dengan 3 tuh. 2 sama 3, karena di sini itu awalnya off. Ya, karena 2 berelasi dengan 3, ya berarti berubah. Ini jadi on. Ya, pokoknya kalau berelasi itu berubah, yang awalnya off berubah jadi on. Nah, terus 2 itu berelasi dengan 4 enggak? Ya, 2 itu berelasi dengan 4 nih. Karena 2 itu berelasi dengan 4, karena awalnya ini off, ya berarti on ya. Ini on. 2 berelasi enggak dengan 5? Coba, 2, oh iya, di sini enggak ada ya. 2 itu enggak berelasi dengan 5, berarti on tetap jadi on. Gitu. Lalu kita pencet B3. B3 nih ya, B3.
karena awalnya ini on ya, berarti berubah jadi off ya. Gitu, karena kita pencet B3 awalnya on ya, berarti ini berubah jadi off. Nah, karena 3 itu berelasi dengan 2, ini kan 3 berelasi dengan 2. Nah, di sini off, berarti berubah jadi on. 3 berelasi dengan 5, nih, 3 berelasi dengan 5, berarti kalau di sini on, berubah dong menjadi off. Ya. Nah, terus 3 itu berelasi nggak dengan 1 dan 4? 3 itu tidak berelasi dengan 1 dan 4. Berarti ini tetap ya. Ini off juga, ini off juga. Lalu kita pencet yang B5. Kita pencet yang 5 nih. Kita pencet yang 5 karena di sini off, berarti ini berubah jadi on. 5 itu berelasi dengan 1. 5 itu berelasi dengan 1, di sini off, berarti jadi on. 5 berelasi dengan 3, nih. 5 berelasi dengan 3, ini off, berarti on ya. Nah, terus 5 ini berelasi nggak dengan 2? Nggak ya, nggak ada data di sini. Ini nggak ada datanya di sini, ya berarti tetap on, tetap jadi on. Off itu tetap jadi off. Apa yang terjadi pada lampu pertama dan 2? Berarti dua-duanya itu on atau dua-duanya terang ya. Soal selanjutnya, ada 5 buah pulau A, B, C, D, dan E terhubung melalui beberapa jembatan satu arah. Untuk alasan keamanan, setiap kendaraan bermotor yang melintasi jembatan-jembatan tersebut harus mengikuti batas kecepatan yang telah ditetapkan oleh dinas terkait. Karena kekuatan dan bahan tiap jembatan berbeda, batas kecepatan masing-masing jembatan pun berbeda-beda pula. Satu-satunya cara melintas dari satu pulau ke pulau lainnya adalah melewati jembatan tersebut. Diberikan batas maksimal kecepatan melintas pada masing-masing jembatan berikut. Ya, ini ada datanya nih, kecepatan dari setiap pulau. Apabila panjang masing-masing jembatan seragam yaitu 250 meter dan Pak Dengklek memulai perjalanan antar pulaunya dari pulau A, berapa detikkah waktu minimum ya yang diperlukan Pak Dengklek untuk melewati jembatan menuju Pulau B? Pembulatan ke bawah dalam satuan detik. Yaudah, ini kakak buat diagramnya dari data yang ini. Kakak buat diagramnya ya. Nah, ini diagramnya ya. Ini udah cocok dari data yang ini ya. Nah, terus ini angka 25 dapatnya dari, karena jaraknya itu 250, berarti 250 dibagi 10, ini 25. Ini 625 itu dari 250 dibagi dengan dari C ke B. C ke B itu kan 40 ya. 40. Itu. Nah, pokoknya data-data ini udah dibagi ya. Jarak dibagi dengan waktu masing-masing ini nih. Nih masing-masing ini. Tuh, yang ditanya itu dari A ke B. Dari A ke B ini 25. Ah, ini gede nih. Coba kalau arahnya A C B. Kalau A C B 3,125 ditambah dengan 6,25. Berarti 9,375 kalau dari A C B. Kalau A C D B, wah, lebih banyak lagi karena di sini 16,67. Nah, jadi waktu minimumnya itu 9,375 atau 9,4 ya. Gitu, dengan rute ACB. Nah, mungkin kamu yang agak sulit itu membuat diagram ini ya. Ini kamu harus pintar-pintar. Soal selanjutnya, Udin sudah bisa menjumlah bilangan, tetapi baru saja belajar menulis angka. Udin baru bisa menulis angka 1, 2, 3, dan 4, tetapi dia tidak menyadari bahwa angka 1 dan angka 4 itu berbeda. Bagi Udin, angka 4 itu adalah cara lain untuk menulisan angka 1. Jadi angka 4 itu dianggap sama dengan 1 ya. Selain itu, bilangan beberapa digit seperti 132 adalah bilangan yang bernilai sama dengan hasil penjumlahan dari digit-digit itu sendiri. Contoh, 132 itu sama dengan 1 tambah 3 tambah 2 kan sama dengan 6.
Dan 1, 1, 2, 3, 1, 4 itu sama dengan 1 tambah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 1 tambah 1 sama dengan 9. Ingat ya, Udin menganggap 4 itu adalah 1. Sekarang, Udin ingin tahu berapa banyak cara yang dapat dilakukannya untuk menuliskan sebuah bilangan bernilai tertentu. Misalnya 2. Udin dapat menuliskan 5 bilangan, yaitu 11, 14, 41, 44, dan 2. Ya, karena kan 11 itu dijumlah 2 ya. 14 itu berjumlah 2. Karena 4 itu dianggap 1 ya. 41, 4 itu dianggap 1, 1 tambah 1 itu 2. 44, karena 4 dianggap 1, berarti 1 tambah 1, 2. Dan 2 itu sendiri. Ada berapa banyak kemungkinan bilangan beberapa digit yang menurut Udin bernilai 3? Maksudnya bernilai 3 itu berjumlah 3 ya. Gitu. Nah, yaudah, ini kakak sajikan aja langsung yang bernilai 3 atau yang berjumlah 3 dengan menganggap bahwa angka 1 itu sama dengan angka 4 atau angka 4 itu sama dengan angka 1 ya. Nah, ini angka-angkanya. Jadi yang pertama 3. Karena berjumlah 3 kan. 1 tambah 2 atau 1, 2. 2, 1. Karena ini berjumlah 3 ya. 4, 2. 4 itu dianggap 1 sama si Udin. 2, 4. Ini dianggap 1. Atau 1, 1, 1. 1, 1, 4. 1, 4, 1. 1, 4, 4. 4, 1, 1. 4, 1, 4. 4, 4, 1. Dan 4, 4, 4. Inilah kemungkinan kombinasi untuk menyusun angka-angka yang berjumlah 3. Jadi jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi jawabannya 13. Soal selanjutnya, Pak Ardi ingin memasang ubin pada lantai berukuran 3 kali 10. Ubin yang dimiliki oleh Pak Ardi berukuran 3 kali 1 meter persegi. Berapakah banyaknya cara penyusunan yang bisa dipakai oleh Pak Ardi untuk menyusun ubin tersebut? Yaudah, kita bahas ya. Kalau lantainya seperti ini, ya, ini ada 10 meter persegi ya. Ini ada 10 meter persegi. Ke bawahnya itu 3. Jika kita memasang ubin pada posisi horizontal seperti ini, maka baris kedua dan ketiga kolom 1 sampai 3 tidak mungkin diisi oleh ubin yang diposisikan vertikal. Jadi ini nggak akan mungkin vertikal kan? Ubin yang akan dibentuk gitu. Karena kolom yang ini itu disusun horizontal. Ya pasti ini sama yang ini pun juga horizontal. Mereka hanya bisa diisi oleh 2 ubin yang diposisikan horizontal juga ya. Jadi ini harus bisa. Jadi ini tuh horizontal juga gitu. Jadi setiap pemasangan ubin pada posisi horizontal pasti disertai pemasangan ubin pada posisi horizontal untuk 2 baris lainnya. Akibatnya, soal ini tuh bisa disederhanakan menjadi banyaknya permutasi untuk memasang ubin berukuran 1 kali 3 dan 3 kali 3 ya. Jadi, kemungkinan yang pertama itu permutasinya adalah 3 ubin yang 3 kali 3. Ya, ini 3 ubin yang 3 kali 3 nih. Ini dan 3 ubin ya. 1, 2, 3. Nah, sisanya itu berarti 1 ubin yang ukurannya 1 kali 3. Nah, ini rumusnya adalah, kamu masih ingat kan ya permutasi unsur yang berulang? Karena ini dianggap 3 tambah 1 totalnya yaitu 4 faktorial per 3 faktorial yang dari sini nih dikali dengan 1 faktorial. Ini 1 faktorial. Berarti ini 4 dikali 3 faktorial per 3 faktorial dikali 1. Sama dengan 4 ya.
Nah, terus kemungkinan yang kedua, permutasi pemasangan 2 ubin 3 kali 3. Jadi 2 ubin 3 kali 3. Ini ada 1, 2. Ya, hanya 2 ubin aja. 2 ubin 3 kali 3 dan sisanya itu 1, 2, 3, 4. 4 ubin 1 kali 3. Nah, ini permutasinya kita anggap 4 tambah 2 ya. Ini kita anggap 4 tambah 2, yaitu 6 faktorial per 2 faktorial, 4 faktorial. Ini 6, 5, 4 faktorial. 2 kali 1, 4 faktorial, dicoret-coret. 6 kali 5, 30, dibagi 2, 15. Nah, terus kemungkinan yang ketiga itu permutasi pemasangan 1 ubin 3 kali 3. Ini 1 ubin 3 kali 3. Ini aja ya. 1 ubin 3 kali 3. Dan sisanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ubin 1 kali 3. Jadi ini totalnya 8 ya. 8 faktorial per 1 faktorial 7 faktorial. Ini 8, 7 faktorial per 1 kali 7 faktorial. Coret-coret, berarti ini 8. Kemungkinan yang terakhir, yang keempat, ya semuanya itu 1 kali 3. Ini ada 10 kan ya. Jadi kemungkinan ini 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Jadi ada 10 ubin yang 1 kali 3. Berarti permutasinya 10 faktorial per 10 faktorial sama dengan 1. Nah, berarti totalnya itu tinggal tambahin aja nih. 4 tambah 15 tambah 8 tambah 1. 19 tambah 9 itu 28. Jadi jawabannya 28. Perhatikan gambar persegi ajaib berukuran 4x4 di bawah ini ya. Ada nilai X, ada nilai Y, ada nilai Z. Jika persegi ajaib tersebut diisi bilangan bulat dari 1 sampai dengan 16, sedemikian rupa sehingga total bilangan-bilangan dalam setiap kolom, atau baris, atau diagonal adalah sama. Nah, yang ditanya itu X tambah Y tambah Z. Gitu ya. Yaudah, ini kakak langsung aja kakak kasih kotak ajaibnya yang udah tertera X, Y, sama Z-nya ya. Nah, ini kadang-kadang ngerjain soal-soal yang seperti ini butuh intuisi yang bagus dan butuh kecepatan hitung ya. Nah, ini kan totalnya 4 tambah 9 tambah 5 tambah 16, 21 ditambah 9, 30, 34. Ini 34 nih. Ini 34, ke bawah juga 34. Ya, ini ke bawah 34, diagonalnya juga 34. Coba diagonalnya juga 34. 6 tambah 1 7, tambah 11 18, tambah 16 34. Ya, berarti angka-angka itu yang tepat itu di sini 16, di sini 9, ya, ini 7, ini 10, ini 12. Nah, ini tanda tanya yang ini 15 ya. Artinya X-nya sama dengan 16, Y-nya itu sama dengan 10, Z-nya itu sama dengan 7. Kalau di total 16 tambah 10 itu kan 26. 26 ditambah 7, 33. Jadi jawabannya yang B ya. Ini kita kudu cepet. Kita itu kudu cermat ngambil angka-angka ini daripada pakai persamaan linier nanti dieliminasi atau disubstitusi itu kelamaan. Mending kita tebak-tebak aja ya. Soal selanjutnya, seorang wanita menerima warisan sebesar 1/3 dari harta suaminya yang seorang pengusaha. Nah, terus meninggal dunia karena kecelakaan pesawat. 3 orang anaknya juga menerima masing-masing dari sisanya. Jika jumlah yang diterima wanita tersebut dan salah satu orang anaknya itu 10 miliar, ya. Nah, berarti wanita itu kan berarti 1/3 X. Anggaplah X itu total harta yang ditinggalkan oleh pengusaha tersebut ya.
1/3 X ditambah salah satu anaknya ya berarti 1/3 itu dari sisa si wanita ya, dikali dengan sisanya itu berarti 2/3 kan, 2/3 X. Nah ini totalnya adalah 10 miliar. Jadi ini 1/3 X ditambah 2/9 X sama dengan 10 miliar. Ini jadiin 9, 3 ditambah 2 X sama dengan 10 miliar. Jadi 5/9 X sama dengan 10, coret-coret 2. Nah jadi X-nya sama dengan 18 miliar. 6 acara pertunjukan kesenian akan berlangsung dari jam 17.00 hingga 21.00. Antara acara satu dengan acara berikutnya harus terdapat jeda selama 5 menit. Setiap acara akan diberi jatah waktu yang sama, kecuali acara ketiga akan diberikan waktu lebih lama 10 menit. Dan acara terakhir akan diberi waktu tepat 1 jam. Berapa lama waktu jatah waktu acara ketiga? Jadi ada 6 acara ya. 1, 2, jedanya kan ini 5 menit ya. Ini jedanya 5 menit. 2, 3 agak lebih panjang. Terus 4, 5, 6. Ya, jadi ini jedanya 5 menit, 5 menit, 5 menit, 5 menit. Ini kakak simbolin X aja ya. Ini X, ini X. Nah, acara yang ketiga itu X ditambah 10. Ini X, ini X. Sedangkan acara yang ke-6 itu 1 jam, 60 ya. 60 menit. Yaudah nih, kita total ya. Ini X-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini 5X ya. Setelah itu 5 menitnya ada 1, 2, 3, 4, 5. 25 ditambah ini 10 ya. 10 ditambah 60. Nah, dari jam 17 ke 21 itu kan 4 jam. 4 jam dikali 60 menit berarti 240. 5X ditambah 70, 95 sama dengan 240. 5X sama dengan 240 dikurang 95 sama dengan 195. Jadi X-nya sama dengan 195 dibagi 5. 29. Jadi jawabannya yang A.